Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Yola Mang Cek Becek masih berawang Mang Cek Pilih di Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi di program obrolan komunitas yang mana di setiap harinya di pukul 9 kita bakal undang beberapa komunitas dari salah sikoknya yang pacak kita hadir ke studio RRI Pro 4 Palembang untuk bercerita dan juga sharing tentang komunitas yang mereka geluti saat ini. Yang pasti komunitas-komunitas keren yang ada di Kota Palembang. Dan saat ini sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang komunitas dari Paduan Suara Bidarian Choir. Wow, luar biasa ya. Kita sapa dulu, sudah ada di studio kita. Ada sikok lanang, sikok betina, cantik dan ganteng nih, luar biasa. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Selamat pagi ya. Hitam-hitam bajunya ya, Dak? Iya. Hitam-hitam ini menggambarkan keberanian ya, Dak? Keberanian dan juga abadi ya, Dak? Benar nih ya. Oke lah, kita kenalan dulu sikok-sikok dengan Mas Yos siapa ini? Boleh? Aku namanya Seto Prasetyo Kak. Seto. Kita nyamannya pakai bahasa Palembang apa bahasa Indonesia? Sepakati dulu. Bahasa Palembang Be. Palembang Iya. wae, ya, Dak? Ini juga radio budaya juga boleh bahasa Palembang juga. Dan si cantik ada siapa? Nama saya Fani. Dengan Fani dan juga Seto. Mereka ini merupakan bisa dibilang ketuanya ya, ketua atau yang mengurus langsung komunitas dari Paduan Suara Bidarian Choir ini dewe. Oke. Sebelumnya Kak Pilih ucapin terima kasih untuk kalian sudah hadir di RRI Pro 4 ya. Untuk Seto dewe, Seto di Bidarian Choir sebagai apa Seto? Sebagai ketua Kak tahun 2024. Ketua di Ketua di masa 2024 ya. Iya. Oke, kalau Fani dewe? Kalau saya sendiri, saya ketua umum Bidarian Choir dari tahun 2023 sampai 2024. 2023 dan 2024 juga. Oh, berarti kalian ini sertijab lah ya. Serah terima jabatan habis Fani baru Seto. Oke. Kita masuk ke Bidarian Choir itu dewe. Bidarian Choir itu sebuah komunitas paduan suara. Ya pasti yang bisa masuk di situ memiliki suara yang wow kalau ya. Mungkin bisa jadi cikal bakal jadi seorang penyanyi. Wow. Nah, kalau dari Seto dewe senang untuk dari pribadi ya. Senang mengikuti paduan suara ini sejak kapan? Sudah lama sih Kak. Karena dari basicnya Dewe itu seneng nge-cover lagu ya. Oh, seneng nge-cover lagu, Iya. di-upload di YouTube, Instagram ya. Iya. Wih, luar biasa. Memang ada niat bakat ke situ berarti ya. Kalau Fani dewe Sama sih Kak, suka nyanyi sih dari dulu gitu. Suka dari, nyanyi. Dari kelas sekolah SD dasar sampai sekarang gitu. Jadi kalau masuk Bidarian Choir itu kayaknya tertarik sih. Wih, memang passion ya. Passionnya nyanyi gitu. Wih, luar biasa. Tapi kan kalau Bidarian Choir ini kan dia kan gabungan ya. Dari beberapa mahasiswa ya. Tapi kalau misalkan Bidarian Choir ini ya pasti kita tidak bisa nyanyi sekendak kita ya. Apalagi kita harus harus ngeblend dengan satu dengan yang lain. Nah, kalau di Bidarian Choir ini dewe tipikal suara yang cak mana lah yang pacak jadi bisa masuk di situ. Kalau tipikal suara itu ada 4 sih Kak di coba. ini. Ada alto sama sopran itu suara cewek, dan bass sama tenor itu suara cowok. Alto, sopran, suara cewek, bass dan tenor suara cowok. Iya. Oke, berarti bisa gabung kalau misalkan kita mempunyai tipikal suara alto sama sopran. Sopran itu tinggi ya? Iya Kak, sopran. Sopran tinggi, alto lebih ke Rendah, medium iya, ya, lebih biasa ke ya. medium. Terus tadi apa? Yang cowok bass sama Tenor. tenor. Berarti tenor itu
bisa dibilang soprannya cewek ya. Iya. Soprannya cowok lah maksudnya. Dan juga bass. Oke. Nah, untuk jadwal kalian latihan sendiri nih, ini kan pasti untuk apa namanya bisa kompak, terus juga bisa menghasilkan, bisa mempersembahkan yang terbaik dari kalian sendiri. Kalian latihannya gimana nih? Kalau untuk acara-acara wisuda gitu dari kampus, biasanya persiapan untuk dari kami itu 1 bulan sebelum acara, Kak. Kalau mau perform ya, Iya. 1 bulan sebelum hari H. Iya. Hari H. Dan itu kalau 1 bulan itu latihannya berapa kali per minggu atau berapa kali sehari atau gimana? Per minggu itu 3 kali sih, Kak. Per minggu 3 kali. Per minggu 3 kali. Oh, lumayan juga ya. Berarti memang betul-betul digembleng. 3 minggu 3 hari seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berarti sebulan itu bisa berapa kali itu ya? Oke, tapi untuk hasil maksimal memang harus butuh effort yang betul-betul luar biasa ya. Terus kalau misalkan udah latihan, udah perform, kalian gimana nih setelah masuk dari Bidarian Square sendiri nih? Kayak ngerasa bangga nggak terhadap diri kalian bisa tergabung? Ya bangga sih Kak. Bangga. Ya bangga, dan mungkin masuk dari Bidarian Square kan kita juga tingkat suara kita kan meningkat gitu kan. Jadi yang awalnya tuh masih agak kurang gitu, dan masuk Bidarian Square kita tahu oh suara kita tuh gini gitu. Dan tingkatan suara kita tuh selama makin lama makin meningkat gitu kalau kita dilatih terus gitu. Kalau kita nggak ngelatih sih ya mungkin suara kita ya balik lagi ke awal gitu ya, masih kurang. Betul. Nah, kalau misalkan pengen bergabung nih, kan mahasiswa Bina Dharma nih banyak kan, banyak bisa dibilang ribuan ya. Nah, untuk bergabung menjadi salah satu member dari Bidarian Square ini sendiri, ada kayak kualifikasinya nggak? Atau mungkin ada tahapan audisi atau seleksi atau gimana? Nah, Biasanya kalau dari kami itu ada tahap audisi. audisi. Iya. Itu gimana harusnya? Audisi itu biasanya mereka ngisi formulir untuk pendaftaran, terus nanti ditentuin deadline waktunya. Nanti ada kayak apa Kak? Kalau misalnya ya deadline waktu pada saat penutupan gitu, abis itu nanti kami ngumumin lagi bahwa kami mau meeting untuk audisi gitu. Jadi pada saat audisi ya langsung tampil mereka Kak. Langsung Tampil buat nyanyi buat kayak nyanyi gitu. ngebawain biasanya 3 lagu. Wih, langsung 3 lagu. Iya. Iya. Itu dari penjuriannya dari kakak tingkatnya sendiri atau dihadirkan dari mana? Dari kakak tingkat sendiri Kak. Oh, kakak tingkat Iya. sendiri yang bisa dibilang udah berkompeten sebelumnya ya. Iya. Benar Kak. Oke. Nah, tipikal yang lagu yang sering dibawakan oleh Bidarian Square ini yang pasti lagu nasional ya, sudah pasti. Kalau misalkan pergelaran resmi pasti lagu wajib nasional di Indonesia Raya pada Monegri dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk lagu wajibnya pasti ada juga lagu dari Bina Dharma ya. Iya. Sudah ada juga. Nah, kalau lagu hiburan nih yang sering dibawain lagu apa kira-kira? Lagu hiburan itu kalau dari kami sendiri itu nggak terpatok satu sih. Kayak tiap event itu harus beda gitu. Beda. Iya. Ya, maksudnya pilih lagunya apakah harus lagu daerah atau mungkin lagu pop atau lagu bermusik genre apa gitu. Biasanya gabungan sih Kak, ada pop daerah juga gitu. Yang paling berkesan, ingat lagu hiburan yang kalian kayaknya masih seneng banget bawainnya. Yang paling seneng itu mungkin lagu Rungkat ya Kak, karena Pernah juga lagu Rungkat. Iya. Wih. Lagu Rungkat itu kayak pamungkas kami Pak waktu lomba kemarin kita Wih. menang gitu. Iya. Pernah kalian bawa juga waktu lomba? Iya Kak, nah. Hasilnya menang. Menang. Kayaknya itu memang kalau ibarat ajuan itu best sellernya lah ya. Iya. Iya. Itu kalian bikin apa lagu Rungkat tuh? Kalian bikin aransemennya gimana? Bikin kayak apa? Aransemennya dibikin dari keyboard ya. Ya dari keyboard dimainin dari keyboard Kak gitu. Jadi kayak feel-nya itu jadi koplo gitu Kak. Wih. Jadi waktu kami bawain kemarin itu jadi penonton Goyang. lomba gitu jadi rame goyang ikut nyanyi ya. Terbawa suasana, Iya. tampilan yang kalian sajikan ya. Oke, wah berarti lagu Rungkat pernah dibawain. Nggak kebayang ya dibawain sama berapa orang gitu. Lagu Rungkat itu pasti ada pecah suara, yang pasti harmoni tadi kan. Iya. Dengan judul kita hari ini harmoni ciptakan
kompak ciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Memang senjata dari paduan suara ini sendiri yang jelas itu di harmoni. Kalau harmoninya bagus, harmoninya pecah suaranya enak, pasti bakal menjadi sajian yang luar biasa untuk didengar dan juga dilihat oleh para audiens yang pasti. Oke lah, untuk Seto dan juga Fani nanti kita bakal balik lagi ya. Ini baru permulaan, udah seru banget nih ceritanya. Nanti kita ulik-ulik lagi tentang Bidarian Square sendiri. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nyorang Salib dengan Keliling Palembang, Bang. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, 17 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya. Yang pasti kita masih di program Obrolan Komunitas bersama Bidarian Square, paduan suara Bidarian Square dengan tema kompak ciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Masih kita hadir ke narasumber kita pada hari ini. Ada Seto dan juga Fani. Merupakan bukan salah sih kok, memang ketuanya ya. Iya. Ketua dari Bidarian Square. Ada yang 2023, ada yang 2024. Wih, luar biasa sekali ada adik berbakat ini ya. Di bidang tarik suara yang pasti. Bukan tarik tambang ya. Bukan. Iyalah. Oke, kita tadi sudah panjang lebar ngobrol tentang Bidarian Square, terus juga tentang tipikal suara yang ada di Bidarian Square. Terus juga tadi itu banyak lah yang sudah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan dalam suatu komunitas itu pasti tidak terlepas dengan yang namanya perselisihan atau mungkin konflik internal. Nah, kalian sendiri pasti pernah ngalamin yang namanya selisih paham atau mungkin kalau kata orang Palembang itu ada wong yang nak kendaknya dewe. Iya. Sudah pasti ya. Apalagi di Bidarian Square ini membernya lumayan banyak nih. Ada sekitar berapa nih ya, Seto?
Sekitar 20 orang lebih. 20 orang Hampir lebih. 30. 30. Nah, itu kan pasti memiliki pemikiran dan juga pola pikir masing-masing tuh. Nggak bisa dipaksain juga kita mau seperti ini, mau seperti itu. Kalau tipikal orangnya memang keras kepala ya susah sebenarnya. Oke, tapi gimana nih kalau untuk Seto sendiri cara ngadepin untuk misalkan ada nih sebuah insiden ataupun konflik internal yang terjadi di komunitas Bidarian Squire ini sendiri? Kalau dari aku pribadi sih Kak, kayak nyelesainnya tuh buat ajak orang yang bermasalah itu ngobrol secara pribadi. Ya. Terus dicari solusinya bareng-bareng gitu. Bener, oke. Berarti kamu tipikal orang yang japri aja dulu, jangan langsung diangkat di forum gitu ya? Iya Kak. Itu sebenarnya lebih bagus sih, biar nggak judgmental istilahnya. Iya. Oke. Nah, kalau dari era Fani sendiri gimana Fani? Pernah ngadepin juga hal seperti itu? Pernah Kak, saya pernah menghadapin masalah kayak gitu personal gitu. Pertama tuh kalau orang misalnya ada masalah dengan kita gitu atau jarang masuk di PSM gitu, saya ngomongnya ke personal biasanya dulu pertama kali gitu, baru ngomongnya ke forum gitu. Tapi biasanya sebelum ngomong ke forum, tapi setidaknya saya merumbuk sama kabinet gitu, ngobrolin, oh orang ini gini-gini nggak bisa gini-gini. Kebanyakan kemarin juga kalau misalnya ada masalah gitu, orangnya bilang ke saya gitu secara pribadi, Kak aku gini-gini sama si ini gitu, kayak curhat jatuhnya Kak gitu. Oke, sudah sampai di situ aja gitu. Berarti ada rapat manajemen dulu lah ya. Iya. Baru setelah itu kalau misalkan sudah nggak bisa dikondisikan lagi baru bom waktunya keluar. Pasti ada ultimatum tuh untuk orang-orang tersebut ya. Oke, tapi untuk sejauh ini mudah-mudahan nggak ada lah ya. Semuanya bisa teratasi semua. Yakin lah sama Seto sama Fani ya nggak? Oke. Nah, kalau untuk kalau masalah latihan nih, ada kendalakah selama latihan atau mungkin susah menghafal lirik, susah menghafal nada atau gimana nih? Pernah kejadian? Biasanya kalau kendala dalam latihan tuh paling kalau pas awal-awal itu susah buat mempelajari lagu karena nada-nada setiap lagu itu kan beda-beda Kak ya. Betul. Jadi harus membiasakan dengan nada lagu yang baru-baru gitu. Terus juga kalau misal lagunya yang lagi dibawain itu bahasa Inggris jadi susah kan Kak dihafalin liriknya gitu. Oke. Kak Billy juga tipikal orang yang agak susah juga menghafal lirik lagu, apalagi tipikal lagunya yang baru pertama kali kita denger. Itu susah pasti. Lagu-lagu semacam kayak lagu daerah. Lagu daerah tuh kan itu kalau misalkan kita salah dialeknya aja itu udah beda arti kalau lagu daerah itu. Apalagi sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga riskan juga itu. Lirik-liriknya itu memang agak gimana gitu ya. Kecuali lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, lagu-lagu yang sering kita dengar, pasti akan enak sekali untuk kita coba kita bawain. Nah, kalau Fani sendiri, Fani pernah mengalami kayak susah lirik, terus juga susah menghafal nada, intonasi segala macam? Kalau nada sih agak sulit kalau misalnya lagunya belum pernah didengar Kak, atau baru asing didengar gitu, belum pernah dengar sama sekali. Kalau untuk penghafalan tuh kayaknya mudah, bisa diiring. Kalau misalnya saya udah dapat nadanya, saya bisa memahami tuh liriknya gitu, bisa memahami liriknya. Kalau untuk tarik kalau misalnya kalau suara dari kalau dari iringan keyboard atau iringan apa gitu, misalnya nggak pas di suara saya gitu, itu juga menghambat juga sih, kendalanya dapat juga gitu. Kalau misalnya serasi sama gitu, temponya segala macam ya bisa gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan di paduan suara ini pasti ada teknik-teknik kita mengeluarkan suara kayak head voice gitu ya. Terus ada diafragma gitu. Betul nggak sih? Iya bener kan. Nanti Kak Pilih sok-sok tahu. Kalian ada treatmentnya sendiri belajar yang jenis-jenis kayak gitu? Biasanya kalau treatmentnya itu nggak ada sih Kak. Tapi biasanya tuh diajar terus memperdalami, akhirnya biasa gitu, jadi terbiasa. Oke. Tapi di Bina Dharma tuh setahu Kak Pilih ada ya yang udah mumpuni teknik vokalnya. Bu Desi masih aktif kah? Masih. Oke. Dadah dulu untuk Bu Desi apa kabar? Pil kangen Bu. Oke. Nah, Bu Desi itu lumayan mengetahui juga teknik vokal beliau itu. Salah satu dulu tuh apa sih istilahnya tuh kayak mentor gitu ya, mentor dari teman-teman Bidarian Squire yang luar biasa, mentreatment pada zaman dulu.
untuk kita menghasilkan suara yang bagus, yang keren, biar bisa menjadi satu harmoni yang ngeblend waktu saat kita tampil. Nah, oke. Nah, ini kita berbicara waktu kalian apa namanya pada saat hari H nih, hari H kalian sudah latihan berbulan-bulan ya, sudah latihan, sudah menampilkan yang terbaik. Pernahkah ada satu masalah yang lumayan atau gimana? Pernah ada misalkan ada noise atau gimana waktu tampil? Pernah? Kalau waktu tampil biasanya kalau untuk suara itu biasanya bermasalah pada mic sih Kak. Oh. Ya mikrofon gitu. Lebih ke itu ya. Ya biasa kalau bermasalah di mikrofon gitu jadi suara kami tuh nggak kedengeran jelas gitu Kak, sama audiensnya. Berarti lebih ke teknis ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk kalian pasti nggak hanya dalam kandang aja dong untuk jobnya. Iya, Pasti betul. udah merambah kemana-mana nih. Kak Pilih tahu nih, Bidadari Squire itu udah luar biasa tuh. Udah dikenal juga di kalangan instansi-instansi, di perusahaan-perusahaan, di para partai yang pasti ya. Iya. Itu kalian pernah dapat job udah berapa banyak kira-kira yang kalian ingat? Banyak sih Kak. Ada 10 kah? Kayaknya lebih sih. Oh iya, lebih 10. Iya. Luar biasa loh. Oke. Berarti memang betul-betul diperhitungkan nih apa namanya komunitas dari Bina Dharma ini sendiri, dari Bidadari Squire ini sendiri. Luar biasa. Oke. Jadi untuk sistem keanggotaannya berarti setiap tahun ada yang baru lagi gitu ya. Iya Kak, betul. Silih berganti lah istilahnya kan. Iya. Ada yang lulus, ada yang baru masuk, terus kita bina lagi yang baru masuk gitu kan. Oke, nah kalau untuk Fanny sendiri waktu zaman dulu ada kesulitan nggak untuk merekrut adik-adik barunya? Agak sulit juga sih Kak. Sulit. Kami juga udah berusaha mempromosiin juga pada saat mereka jadi mahasiswa baru gitu. Ya tapi mereka tuh masih kedalanya takut nanti suara saya jelek Kak gitu. Nggak pede, insecure. Insecure sendiri langsung. Mau Parno coba sendiri. langsung insecure mereka Kak. Jadi ada yang berani mencoba gitu, ada yang enggak gitu. Tapi jangan salah loh, kalau misalkan kita merasa suara kita jelek, tapi kalau misalkan orang yang ngerti tentang suara ataupun musisi, suara kita pasti bagus dibilangnya gitu. Iya. Itu cuman butuh diolah aja gitu. Iya. Betul, dia udah Kan berat. biasanya warna vokal yang di apa namanya ditonjolin dulu kan. Iya. Apalagi kalau misalkan cewek punya tipikal suara tebal itu bagus banget loh. Kayak Mbak Anggun gitu kan. Iya. Mbak Anggun Anggun. C. Sasmi. Itu kan suaranya tebal, suaranya bulat. Bisa go internasional itu, luar biasa. Mungkin orang-orang akan berpikir apa mungkin diri dia sendiri pribadi, kok suaraku kayak gini, tapi kalau misalkan dia masuk ke lingkungan yang pas, yang mensupport, itu pasti keren jadinya. Apalagi kalau dia udah punya basic memang seneng nyanyi, Iya. tinggal dipoles aja itu. Oke. Nah kalau Fanny sendiri seneng nyanyi Fanny ya? Iya Kak. Fanny genrenya apa kalau nyanyi? Genre biasanya pop daerah juga bisa. Pop daerah juga bisa. Iya. Kalau lagu daerah, kamu seneng lagu dari daerah mana? Kalau lagu daerah sih macam-macam ya Kak ya. Dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Wih, Sumatera Barat seneng kamu? Iya, Duet dong kita nanti sama Boleh. Kak Pilih juga seneng. Oke, jadi sering bawain lagu-lagu dari Sumatera gitu juga. Iya, Sumatera sih lebih prepare daripada Jawa gitu. Walaupun saya juga tuh keturunan Jawa gitu, tapi masih kurang suka lagu Jawa Oke. gitu. Agak sulit. Yang Tapi kan sekarang kan hype-nya Jawa nih sekarang. Iya. Lagu-lagu daerah Jawa tuh kan lagi naik-naiknya zaman Lagi sekarang. Iya benar. Yang Denny Caknana, Happy Asmara, Via Valen itu kan sekarang lagi booming semua tuh. Iya, benar. Itu kan lagu berbahasa Jawa semua. Oh jadi Fanny lebih ke Sumatera. Sumatera. Lagu Batak suka nggak? Batak dikit-dikit Batak. Biasanya dulu tuh kalau di sekolah tuh lebihnya prefer lagu Batak tuh yang agak jarang didengar orang gitu. Kalau yang sekarang tuh mungkin ya ada yang booming tapi masih kurang suka denger gitu. Lebih suka yang dulu gitu. Yang dulu. Ya yang ada biasa di lagu daerah, di buku lagu daerah. Tapi emang kalau musik-musik zaman dulu tuh lagu-lagunya intonasinya tuh enak-enak nada-nadanya didengar ya. Benar. Terus juga mudah dihafal, kayak mudah aja gitu masuk ke otak kita buat dihafal dinyanyiin gitu. Nah, kalau Seto sendiri genrenya apa? Kan suka nge-cover nih. Biasanya sih pop sih Kak. Pop Iya, pop iya. pop Indo atau pop barat? Pop Indo. Pop Indo. Ini penyanyi favorit siapa nih?
Penyanyi yang favoritnya jadi kiblat kamu banget? Nadine sih Kak. Wih, Nadine, cewek Iya. ya. Nadine Nadine Amiza. habis konser loh di Palembang. Iya, kemarin. Kayak nonton pasti. Iya. Oke, gimana kamu setelah nonton Nadine? Keren sih Kak. Keren. Karena suara asli dengan suara lagunya itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Yang pasti lebih cantik aslinya juga Iya. ya. Daripada yang kita sering lihat seliweran di FYP TikTok kita atau mungkin di Instagram. Oke. Wih, luar biasa nih. Jadi memang betul-betul dari kalian pribadi memang seneng nyanyi gitu ya. Iya. Seneng nyanyi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ada orang-orang misalkan mahasiswa awam yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu nada, nggak tahu ini, nggak terlalu pintar nyanyi, itu bisa nggak kalian dijadiin kayak satu komunitas kalian atau pengen gabung sama kalian? Bisa Kak. Karena dari beberapa anggota kami juga awalnya itu beberapa nggak bisa nyanyi. Bukan benar-benar nggak bisa nyanyi sih. Kayak basicnya aja tahu gitu. Tapi kami ngerekrut mereka dan nerima mereka untuk bergabung dan untuk dilatih lebih dalam lagi gitu Kak. Oke, berarti kalian memang ada trainingnya sendiri ya untuk adik-adik yang memang kalian anggap punya potensi bisa gabung tapi dan ngerasa kayak belum pantas gitu. Tapi kan punya strategi sendiri untuk buat dia bisa lebih yakin dan pede lagi ya. Iya. Oke, baik. Nah, berarti tadi ada tahapan juga untuk bergabung bersama kalian menjadi anggota Bidarian Squire ini sendiri. Yang pasti harus kalian punya standar lagu sendiri tidak? Waktu harus audisi kemarin. Ada lagu-lagu sendiri yang harus dibawakan oleh calon peserta yang mau ikut? Oh, ada lagunya sendiri. Itu lagunya tipikal yang genre apa? Kebanyakan pop sih Kak. Pop. Biasanya tuh pop. 3 sih kami tuh. Satu pop, terus kedua itu lagu yang mereka pilih sendiri, sama yang satunya lagi lagu daerah. Lagu daerah. Iya. Oke. Berarti memang kita ngelihat mereka dari 3 sisi gitu ya. Iya. Dia bawain lagu pop seperti apa, terus bawain lagu daerahnya nanti seperti apa. Soalnya ada juga orang yang lagu daerahnya bagus tapi popnya agak lumayan kurang gitu kan. Iya. Ada juga yang lagu baratnya luar biasa bagus, pronunciation-nya bagus, tapi pas lagu Indonesia kurang gitu. Berarti memang paduan suara Bidarian Squire ini menyatukan yang betul-betul suaranya yang berbeda-beda bisa menjadi satu harmoni ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kita kembali ke apa tadi ya? Teknik kalian training, belajar, latihan. Nah, latihan. Kalau teknik latihan head voice sudah pernah belum? Suara dari yang kita keluarkan dari kepala, suaranya sumbernya dari kepala. Belum kayaknya Kak. Belum. Diafragma dari perut ya, suara perut. Oke, itu kalian gimana? Boleh nggak cerita sedikit waktu kalian belajar diafragma sendiri? Boleh. Gimana? Kalau belajarnya tuh kan biasanya tuh yang baru-baru tuh kan belajarnya suaranya tuh dari tenggorokan dan keluar dari mulut cepat habis gitu ya suaranya. habis gitu. Jadi gimana cara ngusahain suara tuh bisa keluar lebih lama gitu. Jadi diafragma nih perut tuh dorong jadi suara tuh ambil nafas langsung keluar gitu. Kalau saya sih, tapi kalau tahu yang lain gitu. Kalau diajarnya tuh gitu sih. Oke, ada juga dengan teknik memukul perut gitu ya. Tos perut kita dipukul. Kalau misalkan udah keras, kita ngeluarin suara berarti tekniknya bener. Gitu ada juga kayak gitu. Ya, kami juga pernah lihat referensi di beberapa YouTube gitu. Terus juga kan biasanya diafragma tuh juga ada kayak syair yang bener-bener ada khasnya gitu kayak mama gitu kan. Iya. Betul. Itu juga bisa jadi salah satu teknik belajar dalam diafragma itu sendiri. Wih, luar biasa nih. Nah, jadi kalian dalam waktu dekat ini ada job lagi kah yang akan kalian rilis? Kalian garap? Ada sih Kak. Job apa? Wisuda. Bulan depan. Iya. Itu persiapannya gimana? Udah latihan kah? Persiapannya udah disiapin dari bulan-bulan kemarin, 2 bulan kemarin. Udah latihan juga. Iya udah Kak. Boleh sepil nggak lagu-lagu yang bakal kalian tampilin nanti?
yang bakalan kami tampilin yang pertama itu ada Something Just Like This Kak. Wih, something just like this. Lagu barat ya. Iya, Ya, lagu betul. Coldplay. Oke. Nah, Cak Mano itu apa namanya? Kalian beberapa member itu harus hafal semua berarti ya. Iya. Nah, PR juga ada. Terus lagu apa lagi? Ada medley Medley Wonderland Indonesia 2. Wih. Wonderland. Iya. Ya, Berarti gabungan lagu-lagu daerah gitu ya. Iya, iya. medley. Oh, mix gitu ya. Iya. Itu lagunya apa aja lagu daerah yang nanti bakal tergabung di situ? Banyak sih Kak. Kalau dari ininya itu lagu ada Riau, terus ada apa? Lagu Batak gitu. Iya. Dari Jawa juga beberapa ada. Oke. Iya, dari Jawa juga ada. Riau, Batak, Jawa. Oh, lagu Sumatera. Lebih banyaknya. Kayaknya enggak juga sih Kak, seluruh Indonesia. Ada juga Kalimantan, Sulawesi ya. Iya. Oke. Setelah itu lagu apa lagi? Lagu wajib yang pasti. Iya, lagu wajib. Indonesia Raya ya, pada mau negeri itu sudah pasti. Menghendingkan cipta itu sudah pasti. Oke lah kalau seperti itu mudah-mudahan lancar dengan jobnya ke depan dalam waktu dekat ini ya. Bulan berapa? Bulan Mei. Bulan Mei. Tanggal 15. tanggal 15 di area OP ya. Iya. Di area Jakabaring dan sekitarnya. Oke. Nah, jadi mungkin untuk sobat budaya yang mungkin ada keluarga yang nantinya akan segera wisuda ya di Universitas Bida Dharma bisa menyaksikan nih tampilnya Bidadari Squire yang luar biasa ini nanti akan menggemparkan di area saya sana. Yang pasti ada berapa member yang turun? Ada 20 lebih. 20 lebih. Iya. Itu sudah dengan persiapan yang matang ya. Iya. Berarti untuk saat ini masih dengan latihan. Iya Kak, lagi latihan. Latihannya ini kan kalian kuliah ya. Kuliah. Hampir reguler semua kan? Iya. Kuliah aktif semua kan bukan yang malam ataupun yang sore bukan ya. Bukan. Nah, cara kalian ngebagi waktu gimana nih? Ngebagi waktu antara akademik kalian yang wajib kalian yang untuk kalian jalani di akademik di perkuliahan kalian sama ini kan jatuhnya organisasi ya. Iya. Organisasi atau komunitas di Bidadari Square ini sendiri gimana? Cara mencocokkan waktu antara berapa 20 orang tadi? Mungkin boleh jawab oleh Kak Fani dulu. Boleh, Fani. Boleh ya? Saya jawab. Oke, bagikan waktu dengan 20 orang atau lebih gitu. Biasanya kita runding forum gitu. Mau hari apa kita latihan gitu biar gak ketetrakan sama jadwal akademik kita gitu. Misalnya yang si A, B, aku bisanya di hari ini ini hari Jumat gitu misalnya. Ada yang dia nggak bisa gitu. Jadi misalnya kalau suara yang terbanyak itu berarti hari itulah kita latihan gitu. Oke. Tapi walaupun ada yang berapa orang yang nggak bisa, biasanya mereka izin gitu. Misalnya Kak, saya izin dulu. Misalnya ada MK, ada mata kuliah di jam gini. Nanti saya bisanya di jam gini Kak. Oke, silakan gitu. Tapi sebenarnya kalau di paduan suara ini kalau sering izin juga agak lumayan membahayakan juga untuk yang lain ya. Iya. Nanti nggak kompak. Tidak Iya. kompak izin Kan ya. ini kan harus kekompakan dari suara. Itu kalian pakai gerakan juga nggak? Ada koreonya juga nggak? Pakai Pakai kan? Iya. Nggak mungkin diam di tempat kayak patung, nggak mungkin kan? Pasti ada kayak mungkin ada hentikan jari atau mungkin hentakan kaki pasti. Oke. Atau kalian juga ada kumpul KRS juga? KRS. Kayak jadwal mata kuliah itu dikumpulin gitu, kalian kumpulin mencocokkan waktu atau langsung lempar di grup aja gitu. Biasanya kapan? dari grup aja sih Kak. Dari grup Iya. aja, report ya KPKRS ya. Iya. Tapi untuk yang lebih amannya sih mungkin kalau kalian reguler semua sore ya mungkin ya. Enggak juga sih Kak, karena kami juga nggak terlalu berpatok untuk waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kayak fleksibel aja kalau pokoknya jadwal yang ditentuin itu dari jam 10 sampai jam 3. Nah, bisa mungkin teman-teman itu bisa nyempetin jam berapapun itu boleh datang buat ikut latihan. Iya, tapi dengan catatan juga agak sedikit seru juga kalau misalkan sering nggak hadir ya. Iya. Sering absen. Kasihan yang lain udah bagus, udah prepare, udah segala macam, udah on point lah. Tiba-tiba ada
ada yang lain yang mungkin cuma latihan dalam satu dekade itu ya, dekade apa namanya per eventan itu nanti cuma 2 kali. Nah itu kan agak lumayan juga tuh, agak Iya. beresiko sebenarnya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa teratasi semua. Yakin lah sama Seto sama Fani ya. Iya. Nah Seto semester berapa Seto? Semester 4 Kak, Semester 4 jurusan psikologi. psikologi. Kalau Fani? Semester 8 jurusan sastra Inggris. Udah mau lulus Fani ya. Iya. Apa mungkin sebentar lagi mau ini ikut job juga atau jadi wisudawati? Itu job sih, Kak. Ikut job, masih ikut job. Ya, insya Allah kalau misalnya nggak berhalangan ya ikut, kalau nggak ya kurung gitu. Job terakhir lah mungkin ya. Job terakhir setelah nanti udah menjadi alumni dari Bina Dharma sendiri. Ya. Oke lah. Nah, ini terakhir closing statement mungkin ya. Harapan kalian nih untuk Bidarian Squire ke depan seperti apa? Dari Fani dulu boleh, Fani. Harapan. Mungkin harapannya semoga Bidarian Squire itu tetap maju terus gitu. Harus kompak gitu tuh. Kompak itu is number one. Iya, betul. Dalam organisasi gitu. Nah itu aja sih Kak, kalau menurut saya tetap maju, kompak itu aja. Oke, kalau dari si Sel? Kalau dari aku pribadi itu berharapnya untuk pengurusan tahun depan dan teman-teman tahun depan, calon-calon untuk anggota baru itu pengennya lebih dari kami untuk tahun ini. Jadi pengennya itu kalau di tahun ini kami memperoleh juara 3 di lomba, itu bisa untuk jadi motivasi mereka ke depannya. Mungkin bisa meraih juara 1 gitu. Amin. Ya, harus lebih lagi. Kalau misalkan nggak bisa menyaingi nggak bisa melebihi, harusnya konsisten ya. Iya, lebih konsisten aja. Harus konsisten aja. Untuk Kalau ngikutin misalkan lomba-lomba lainnya gitu. berarti harus lebih aktif ya. Iya. Harus lebih aktif. Nah, kalau Fani sendiri Fani, pesan untuk adik-adik yang nanti bakal ikutan. Kalian pasti setiap tahun open recruitment ya. Iya, Kak. Nah, gimana nih pesan-pesannya untuk adik-adik yang nanti mau bergabung bersama Bidarian Squire ini? Pesan-pesannya. Pesan-pesan. Pesan-pesannya untuk adik-adik yang baru masuk atau yang belum masuk di Bidarian Squire, ya saya harapannya sih pesannya jangan insecure. Kalau kamu emang berani benar-benar pede, percaya diri, ya gak apa-apa gitu. Nanti walaupun kan masih kekurangan dalam menyanyi gitu, nanti kami ajarin bantu gitu. Nggak kami bantu gitu. Betul. Itu aja sih. Kalau dari Seto masih lumayan panjang juga perjalanannya ya. Iya. Gimana Seto? Dari aku pribadi sih sama kayak yang disampaikan sama Kak Fani sih. Kayak buat teman-teman yang mau ikut Bidarian Squire itu harus pede aja gitu. Gak harus nganggep suara saya itu jelek, jadi nggak pede buat ikut. Tapi kalau memang bisa nyanyi dan emang berbakat di bidang nyanyi, kami ngehargai semua suara, karena dari latihan itu berproses, jadi bisa lebih bagus lagi. Karena kalau dari saya pribadi juga dulu waktu audisi itu gugup dan gemeter gitu, kayak suaranya nggak karuan kan. Jadi tapi berproses, sekarang udah alhamdulillah lumayan suaranya bisa didalami lebih bagus gitu. Wih, mantap, betul. Soalnya kan yang pasti kita harus berani memulai. Iya. Kalau misalkan nggak berani memulai, kita pasti nggak tahu hasilnya seperti apa nanti. Soalnya kita kan nggak tahu rezeki kita tuh nanti datangnya dari mana aja. Bisa jadi ini gerbang rezeki kita ke depan ya. Iya. Soalnya kita jangan menganggap sepele organisasi, apalagi di kampus. Mau sekecil apapun organisasinya, himpunannya, kalau misalkan kita betul-betul tekun di organisasi itu, yakin akan memberikan hasil. Iya, Ya, apalagi kalau misalkan udah masuk dunia kerja, itu memang yang namanya organisasi itu paling penting. Itu juga paling dinilai oleh instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Kalau misalkan kita tuh berat sudah pernah berorganisasi atau tergabung dalam satu tim, yang pasti kita untuk beradaptasi itu udah nggak canggung lagi. Kita sudah betul. pernah sudah ada pengalaman yang pasti. Oke, baiklah kalau seperti itu, terima kasih sih. Kayaknya nggak terasa juga nih kebersamaan kita udah harus kita cukupkan sampai di sini. Seto dan juga Fani ini sudah hadir, sudah memberikan informasi dan juga sharing ilmu tentang Bidarian Squire ini sendiri, paduan suara dari Dharma. Ada lagi yang mau disampaikan Fani dan juga Seto?
Kayaknya nggak ada lagi. Cukup, Cukup. habis ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan ada waktu kembali untuk bersua. Pokoknya jangan kapok main ke perempat ya. Iya. Nanti kalau misalkan lewat sini nggak apa-apa, mampir aja. Oke, Kak. Mampir aja. Nah, kalau untuk Seto, alamatnya di mana Seto? Di Tanjung Barangan, Kak. Tetanggaan dong, serius, Tanjung Barangan. Tapi masih masuk lagi, Kak, di Sama. Talang Kepu. Oh, arah Gandus ya. Iya. Nah, kalau gak pilih lurus aja Talang Kelapo. Oh. Oke. Wih, wong kita galur bonyoknya. Tetangguan. Kalau Fani? Di Celentang, Kak. Oh, Celentang. Oke. Yalah, kalau seperti itu kita cukupkan dulu kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih untuk Fani sekali lagi dan juga Seto sudah hadir di Perempat untuk mengisi obrolan komunitas edisi hari ini. Dan juga sahabat budaya dan Mang Cek Bece, kakek kita bakal lanjutkan lagi kebersamaan kita di Sriwijaya siang untuk edisi hari ini Jumat 26 April 2024. Kalau itu kami bertiga pamit undur diri, Pilih Makomi, Seto dan juga Fani. Mang Cek Beli juga sekalian pamit dari Sriwijaya pagi-pagi untuk edisi hari ini. Dari kami nak ngucap ke wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang hari aeknya lah tenang, dia pun tenang deraslah ke tepi. Anak lanyo Jambi dek oi, janganlah dikenang. Siang terbayang bermimpi, malamlah bermimpi. Anaklah Jambi janganlah dikenang. Siang terbayang bermimpi, malamlah bermimpi. Jalanlah jalan ke ujung Jabong, singgah sebentar di penyaguan. Oi rindu dan dendam dek oi, tidaklah tertanggung. Budi setiti kenang jadilah kenangan. Rindu dan dendam dek oi, tidaklah tertanggung. Budi setiti kenang jadilah kenangan. Pergi bersantai ke Tanggorojo, nampaklah jelas Jambi seberang. Maulah ku pinang dek oi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang, diambillah orang. Mau ku pinang dek oi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang, diambillah orang. Batang hari kebanggaan Jambi, sungai terpanjang sebatas negeri. Pojok lanyo hati dek oi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari. Pojoklah hati dek oi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari. Batang hari aeknya lah tenang, dia pun tenang deraslah ke tepi. Anak lanyo Jambi dek oi, janganlah dikenang. Siang terbayang bermimpi, malamlah bermimpi. Anaklah Jambi janganlah dikenang. Siang terbayang bermimpi, malamlah bermimpi. Jalanlah jalan ke ujung Jabong, singgah sebentar di penyaguan. Oi rindu dan dendam dek oi, tidaklah tertanggung. Budi setiti kenang jadilah kenangan. Rindu dan dendam dek oi, tidaklah tertanggung. Budi setiti kenang jadilah kenangan.
bersantai ke Tanggorajo. Nampaklah jelas Jambi seberang. Maulah ku pinang dek oi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang diambil lah orang. Mau ku pinang dek oi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang diambil lah orang. Batang hari kebanggaan Jambi, sungai terpanjang sebatas negeri. Pojok lanyo hati dek oi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari. Pojoklah hati dek oi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari.